Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini renungan kebenaran firman Tuhan kita terambil dari Lukas pasal 6 ayatnya ke-43 sampai 45. Sebelum saya membacakannya pada kita semua, saya ingin membawa dulu kita kepada sebuah pepatah yang tidak asing, yang sering disampaikan oleh orang-orang pada umumnya atau dalam pelajaran bahasa Indonesia mungkin ya. Ada istilah bahwa buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Kita tahu maknanya ya, bahwa ini sering menggambarkan bahwa anak-anak karakter atau sikap ataupun pembawaannya pasti tidak jauh dari orang tuanya yang melahirkan, yang membesarkan gitu ya. Nah, dalam kacamata psikologi, dalam kacamata kehidupan gitu ya, ini tepat gitu ya. Ini benar karena setiap kita pasti kita akan terbentuk dari orang-orang yang membesarkan kita, orang-orang yang mendidik kita, orang-orang yang menanamkan hal-hal yang baik atau hal-hal yang jahat dalam pertumbuhan hidup kita. Yang menarik ketika kita berbicara tentang buah ini, sebenarnya dalam kacamata iman ada hal yang harus berbeda dalam orang-orang Kristen. Kenapa saya bilang begitu? Kita lihat bacaan kita. Lukas pasal 6 ayatnya yang 43 sampai 45. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kata kuncinya, jemaat yang dikasih Tuhan, meluap dari hatinya. Jadi firman hari ini meneguhkan kita bahwa ketika seseorang melakukan sesuatu yang salah, seseorang mengungkapkan kata-kata yang tak berkenan di hadapan Tuhan, atau seseorang menyakiti orang lain dengan kata-katanya, eh, jangan mudah untuk kita menghakimi, oh iya, karena si A itu orang tuanya begini. Oh iya, karena si B itu ngikutin orang tuanya begini. Oh iya, karena dia dibesarkan dengan orang tua yang begini. Itu kok rasanya kita mengkambing hitamkan orang tua ya, mengkambing hitamkan orang-orang, padahal sebenarnya diri kita yang perlu kita cek, hati kita yang sebenarnya perlu kita cek. Jadi hari ini kita mau diteguhkan lewat kebenaran firman Tuhan, ketika kata-kata kita menghasilkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak baik, maka jangan mengkambingkan hitamkan orang di sekitar, tapi cek hati kita. Sungguhkah hati kita memancarkan sumber bahwa kita mengasihi Tuhan dan sesama? Sungguhkah hati kita mau memancarkan berkat yang datangnya dari Tuhan untuk juga memberkati sesama kita? Sungguhkah hati kita ini terpaut, terpusat kepada Yesus sehingga yang keluar dalam mulut kita adalah kata-kata yang memberkati, kata yang membawa sukacita, semangat, sehingga orang-orang pun belajar akan hidup yang lebih beriman, berpengharapan, dan mengasihi sesama. Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan hati kita untuk menjadi orang-orang yang memiliki dasar yang kuat dari pribadi, tiap pribadi dengan hati yang pulih, hati yang siap untuk menjadi berkat lewat kata, pikiran, dan perbuatan. Tuhan memberkati. Amin.